Jadinya nggak ada kendaraannya sama berarti Pak. APBD tadi, Betul. sistemnya kami mendorong seperti itu. Tapi yang namanya dampak tetap ada dampak. Yang punya duit apa yang nggak punya duit? Nah, ya kita kan punya aturan, kita punya hukum, ya kita pakai. Buat apa kita harus kita cekal, kita batasi? Sama aja kita mengunci hasil kita ya Pak. Ya. Oke. Yang pasti pilih yang muda, pilih yang masih semangat tenaganya, energinya. Kita enggak. 102.1 Kalimaya Baskara. Kalimaya Podcast asik. And pastinya udah di sini kita bakalan ngobrolin hal-hal yang viral dengan narasumber yang luar biasa, no kaleng-kaleng muda. Jadi kita akan menyapa terlebih dahulu muda kedatangan narasumber kita di studionya Radio Kalimaya Baskara yang luar biasa sekali. Ada Bapak Haji Edi Wijanarko SAP selaku Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Malang. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat dan baik sekali. Waduh, mendengar suaranya Pak Edi langsung auto semangat ya. Supaya muda meskipun hari Senin seperti ini tetap harus semangat begitu ya. Baik, narasumber kedua tidak kalah kerennya. Ada Bapak Frederick Bambang Sulistyo SH selaku Kepala Bidang Hukum dari Partai Demokrat. Selamat siang. Siang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga nih sepertinya ya Pak Frederick ya. Jaya terus. Jaya terus. Karena kita lagi di radio juga jaya di udara Pak. Dan kali ini sebenarnya muda di KPU, karena memang ini episode perdana Pak, yang bisa didengarkan nanti juga di Spotify, di YouTube yang akan kita tayangkan juga. Jadi kita kenalan dulu sama KPU ya sebenarnya muda. Ini podcast yang benar-benar asik banget. Kita bakalan ada 3 segmen nantinya Pak Edi dan juga Pak Frederick, di mana segmen pertama akan ada yang namanya Mendang Mending. Jadi kita akan disajikan 2 pilihan, karena sejatinya hidup adalah pilihan ya Pak ya. Benar sekali. Jadi jangan sampai salah pilih sebenarnya Boda. Kemudian di segmen yang kedua juga ada segmen yang namanya adalah Lagi Viral. Kita akan ngomongin semuanya yang viral-viral Pak. Kemudian yang ketiga, segmen terakhir juga, yaitu Hati ke Hati. Nanti kita akan tahu bagaimana isi hati dari Pak Edi dan juga Pak Frederick begitu. Baik, kita akan langsung saja kali ya sebenarnya buat kamu yang sudah penasaran di segmen yang pertama, Mendang Mending. Mending pilih aku atau dia? Enggak. Bercanda sebenarnya muda. Jadi beberapa waktu kemarin ketika musim PPDB ya, penerimaan peserta didik baru sebenarnya muda, ini pastinya ya kan sudah tahu dan juga sudah tidak asing kalau ada sistem zonasi begitu, yaitu jalur pendaftaran untuk siswa sesuai dengan ketentuan wilayah zonasi domisilinya yang ditentukan sama pemerintah daerah. Di mana memang awalnya sistem ini sebenarnya muda tujuannya tidak lain tidak bukan adalah ngedukung layanan pendidikan yang merata. Jadi harapannya nggak ada lagi nih istilah kayak kasta sekolah, sekolah favorit gitu dalam sistem pendidikan di tanah air tercinta. Nah, tapi kenapa ya setiap musim PPDB ini selalu saja banyak pro dan juga kontra dari masyarakat. Jadi kita langsung saja berdiskusi dengan Pak Edi dan juga Pak Frederick begitu. Jadi pertanyaannya, karena kita segmennya Mendang Mending, kita ke Pak Edi dulu. Menurut Pak Edi, mending mana sih Pak? Sistem zonasi atau non zonasi? Silakan. Terima kasih. Kalau memang saat ini sesuai dengan ketentuan Kementerian dalam Pendidikan, memang kan sudah ada jalur zonasi. Kalau saya mending zonasi, karena apa? Zonasi, di samping zonasi itu sudah tidak ada sekolah favorit. Dan salah satunya dengan sistem zonasi mendekatkan anak didik kita, siswa ke sekolah. Karena dengan didekatkannya anak didik, pengawasan ada double. Gurunya juga pengawasan sebagai pengawasan pengajar, orang tua pun juga ikut pengawasan. Karena saat ini dalam anak didik kita itu yang sangat rawan sekali dalam masa-masa saat ini. Dengan sistem zonasi pun tidak murni zonasi Mbak. Ada afirmasi, ada rapot, ada nah, di sini zonasi persentasenya untuk SD 70% untuk zonasi, SMP 50%.
Nah, SMA pun 50%. Dengan sistem zonasi apa yang jenengan bilang tadi, sudah tidak ada sistem, ada sekolah favorit, pemerataan semua. Dan yang keduanya lagi juga bisa mengurangi kemacetan di salah satu lalu lintas. Salah satu contoh, suatu misal di sekolah A favorit, di situ masyarakat berduyun-duyun sekolah di sana, anak dia di sana. Nah, apalagi jam-jam sekolah, jam pulang sekolah kan pasti macet. Nah, itu. Nah, itu. Tapi juga ada kelemahannya. Sistem zonasi itu sekarang banyak, salah satunya dengan menunjukkan kakak lokasinya. Banyak orang-orang yang curang, anaknya dititipkan masuk kakak yang dekat sekolah, jadi masuk sekolah yang dekat yang dituju. Baik. Seperti itu. Sampai ada yang seperti itu ya Pak? Ya, banyak. Wow. Banyak sekali. Makanya Dinas Pendidikan Dukcapil, kenapa NIK itu pada sebelum 1 tahun tidak aktif? Itulah pemerintah daerah memberikan salah satu pencegahan untuk kakak NIK di dalam sistem zonasi 1 bulan 1 tahun pengurusannya belum bisa dipakai, belum di hold aktif. dulu begitu ya Pak ya, ditunda itu dulu salah satu pencegahan. Nah, masih masyarakat juga sekarang pinter-pinter. 2 tahun mulai kelas 1 sudah mau ancang-ancang menuju sekolah ini dititipkan di sana ke kerabat, ke saudara, itu seperti itu. Baik, bisa dibilang kesimpulannya kalau dari apa yang dibilang oleh Pak Edi ini ternyata pintar-pintarnya masyarakat. Iya. Tiba-tiba orang-orang justru malah pro dan kontra terkait sistemnya begitu. Melihat juga sebenarnya apa yang dibilang oleh Pak Edi tadi ya, sebagai Buddha ada poin plus dan juga poin minusnya dari zonasi sebenarnya ya kan, seperti kayak hemat transportasi juga. Terus abis itu rotasi guru juga merata, kemudian penyebaran peserta didik juga pastinya juga lebih merata begitu. Tapi memang semua di dunia ini pastinya akan ada plus minusnya, tidak ada yang sempurna. Kembali lagi, kalau poin minusnya sih bisa dilihat kayak mungkin fasilitas di beberapa pendidikan yang belum merata, kemudian juga adanya mungkin overload di beberapa sekolah ya Pak ya, itu sudah wajar sekali. Dan mungkin juga di sini kelemahannya yang Sani lihat adalah pilihan sekolah untuk siswa ini jadi terbatas begitu Pak. Gini Mbak, kalau menurut saya pemilihan sekolah itu tetap. Karena apa? Pemerintah daerah mulai dari negeri itu kan yang dimasukkan negeri. Karena disinilah peran pemerintah daerah kalau ada sistem zonasi itu sangat luar biasa. Nah, di sana kita bisa mendorong lah. Karena dengan sistem zonasi itu, apalagi pengawasan dari pemerintah daerah, sistem-sistem yang sekolah sekarang banyak sekolah negeri tidak favorit. Katakan banyak yang tertinggal dari sistemnya. Kalah dengan swasta. Dengan adanya itu penyebaran dari peserta didik dan guru-gurunya disebar, sudah tidak ada pengajar yang harus ngajar di sekolah favorit, disebar oleh pemerintah daerah karena sekolah itu sama semuanya, seperti itu. Baik, seperti tujuan awal dari zonasi di mana pemerataan pendidikan di Indonesia. Oke, kita ambil poinnya dari Pak Edi, di mana Pak Edi mending zonasi sebagai Buddha. Giliran Pak Frederick, bagaimana dari pandangan Pak Frederick terkait sistem zonasi di Indonesia? Ya, saya setuju Mbak. Kalau ada min plusnya memang ada Mbak. Ya, kalau saya rasa sistem zonasi memang sebetulnya itu cukup bagus. Saya belum bisa katakan itu sangat bagus atau bagus ya Pak. Cukup bagus lah. Betul. Tapi secara itu belum efektif. Kalau kita lihat Pak Edi, begitu Pak Edi ya. Karena apa? Zaman kita sekolah aja dulu kayaknya sudah bagus kok. Tidak ada sistem zonasi. Adanya sistem zonasi kan akibatnya menimbulkan sebuah polemik baru. Betul Pak ya kan? Kenyataannya kalau dibilang itu sekolah favorit Pak, tidak ada sekolah favorit. Masih ada kok sekolah favorit, saya katakan. Sampai sekarang ya kan? Betul Pak ya? Betul. Nah, buktinya calon yang warga sekitar situ ada yang bisa dapat di tempat situ ya Pak ya kan? Malah jaraknya secara mapnya itu lebih jauh. Nah, sekolah yang jauh malah jaraknya itu bisa masuk dekat. Ya saya bisa lihat apa? Kayak keponakan saya Mbak, keponakan saya ini pilih sekolah yang lebih dekat. Nggak masuk. Di SMA sekian, nggak masuk. Padahal lebih dekat sama itu. Masuknya ke SMA yang berikutnya. Sedikit jauh dari tempat rumah. Bukan sedikit jauh, ya lumayan jauh. Malah masuk. Baik. Ini kan aneh. Ada apa? Ya gitu loh Pak. Ada apa yang kita perlu tahu ya kan? Kalau sistemnya sudah bagus, tapi cara kerjanya, prosesnya yang belum. Itu yang harus kita rubah. Kita perbaiki seperti apa.
Betul Pak Edi ya, Betul, Pak seperti Ferry. itu ya kan. Ya, Gitu loh. betul. Jadi kalau menurut saya mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang harus dirubah, diperbaiki karena dari dari caranya sendiri pun sampai saat ini juga belum tepat lah kalau saya katakan Mbak ya kan. Baik. Kalau setuju, tapi untuk fasilitas sekolah ini, kelasnya juga tolonglah pemerintah dicarikan solusi supaya mereka ini kebagian ya kan, itu kan pagunya Pak ya kan. Nanti alasannya pagunya lah tidak cukup. Nah, betul Pak ya kan, betul. seperti itu biasanya. Banyak itu di portal-portal berita Pak. Iya, pagu. Solusinya seperti apa? Akhirnya solusinya membebankan kepada calon-calon wali murid, ya Pak ya kan. Biayanya naik, padahal pemerintah sudah jelas tidak ada pungutan biaya sedikit pun ya Pak ya kan. Tapi kenyataannya beda kota dengan kabupaten Pak. Ya, yang saya rasakan di kabupaten karena anak saya di kabupaten Pak. Ini apa yang membedakan kebijakan itu gitu loh, yang perlu kita tanyakan ya kan. Coba tolong itu dijelaskan pada kami, kepada masyarakat, apa yang membedakan. Saya rasa itu aja. Baik, berarti Pak Frederick dan juga Pak Edi pun terkadang juga timbul banyak pertanyaan terkait adanya sistem ini yang sebenarnya sungguh-sungguh luar biasa baik begitu ya, tapi untuk eksekusinya saja yang kurang. Boleh, gitu. Boleh silakan Pak. Terima kasih Pak Frederick. Ini agak seru ini rupanya. Kita kalau ketemu sahabat itu seperti ini kita diskusi. Gini Pak Frederick, kalau memang sistem zonasi apa yang katakan tadi betul, ada dekat sekolah tidak masuk. Itu salah satu sistem yang salah, mapnya yang salah. Itu salah satu pernah kami protes. Nah itu asal mapnya yang salah. Nggak salah jenengan tadi bilang sekolah A dekat dengan sini, puter sini mapnya, kan otomatis jauh. Salah satu contoh di daerah saya, nggak ada yang jauh semua. Kok bagusan GoFood ya Pak mapnya dibandingkan mapnya sekolah. GoFood malah lebih pas ya Pak. Lebih cepat. Sistemnya yang salah. Ada sebagian sistemnya. Kalau saya informasi dengar itu memang sistemnya yang dilalui map itu seperti itu, kata yang satelitnya katanya seperti itu. Tapi saya tidak bisa menerima hal semacam itu. Ayo diukur dengan meteran saja. Saya sempat bilang gitu. Sampai harus manual aja ya Pak ya. Baik. Nah, di samping itu memang sekolah di sini Pak, kalau di Kota Malang itu tidak lain mulai dari SD, kewenangan di Kota Malang kan SD sampai SMP itu tidak ada biaya sepersen pun. Hanya untuk biaya seragam, itu pun sesuai dananya untuk kepentingan siswa tersebut. Nah, kemarin dengan banyaknya sistem zonasi banyak yang tidak terima. Ini sedikit akhir bocoran. Kami juga mendorong untuk sekolah swasta juga harus menggunakan APBD. Hak masyarakat itu, saya bilang seperti itu. Saya mendorong, fraksi kami mendorong seperti itu. Dalam pandangan umum fraksi kami seperti itu mendorong. Baik. Makanya kemarin sempat muncul Pak di salah satu artikel berita kalau di Kebut sebenarnya sudah ada wacana ya untuk sekolah swasta gratis. Tapi belum terrealisasi sampai sekarang. Nggak mungkin kayaknya Mbak. Gini Mbak ya. Karena kemarin kan wacana 2023 masuk gratis. Nah, nanti pembahasan APBD Induk pada tahun 2023 pelaksanaan 2024 ya insya Allah lah nanti kami juga akan mengusahakan bersama teman-teman dari fraksi baik fraksi Demokrat, ayolah untuk kepentingan masyarakat ya. Baik, luar biasa. Akhirnya muncul ya solusi bersama ya Pak ya, nantinya harapannya seperti itu. Ada tambahan sepertinya dari Pak Frederick. Ya, kalau ya seperti saya bilang tadi, kok lebih efektif GoFood ya. Iya. Kok bisa? Apa yang membedakan gitu loh, mapnya dengan produk tersebut Mbak ya, dengan mapnya sekolah ini apa? Sama-sama gitu map padahal. Sama-sama map ya kan. Kok bisa? Kenapa? Yang lebih efektif lah yang kan seharusnya ketika itu mau melakukan suatu menggunakan alat pengukur jarak Mbak ya kan. Standarisasinya kan sudah jelas gitu loh. Yang ini kok standarisasinya lebih baik gitu. Padahal hanya untuk sekelas apa sih Mbak? Order makanan. Order makanan gitu loh. Kenapa yang sekolah seperti ini? Ada apa? Berarti di dalam seperti ada suatu kepentingan. Ya, saya nggak tahu itu mungkin kepentingan politik kah, atau kepentingan penguasa kah, atau bagaimana? Saya nggak paham. Ya, mungkin ya. Biar masyarakat yang menilai itu semua ya Pak. Nah, memang gini Pak Frederick. kita diskusi aja. Iya, memang kita diskusi santai Pak siang hari ini Pak. Memang segala sesuatunya itu suatu misal memang tidak sempurna 100%. Pasti pada dalam satu kendala ada kendala seperti itu. Ya itulah kita sebagai orang partai
yang mempunyai wakil di dewan atau yang sebagainya di fraksi, ya itulah harus kita sampaikan. Kita sampaikan di sana, tolong yang ini diperbaiki sistem seperti ini. Nah seperti itu Pak Petri. Iya. Mungkin terlalu banyak dibicarakan maling Mbak ya. Akhirnya pendapat terlalu banyak, akhirnya nggak terrealisasi. Nggak fokus itu ya Pak ya. Tapi kalau dengan segelintir orang lebih tepat ya Pak. Lebih fokus lebih lebih fokus ya. Oke, nah makanya saat inilah kita harus sering-sering turun ke lapangan seperti itu. Banyak kasus-kasus semacam itu. Memang harus kami. Nah, partai itu punya wakil, punya etalase di gedung dewan. Ya itu harus kita sampaikan. Partai Demokrat juga harus menyampaikan ke partainya. Wakilnya di sana. Kami nanti bersama-sama di sana. Nah, seperti itu. Bersama-sama. Iya. Memecahkan solusi zonasi atau non zonasi. Iya, kalau saya sih sebetulnya solusinya bukan zonasi atau non zonasi, tapi lebih kepada yang terbaik untuk masyarakat, untuk anak didik kita. Bagaimana sih solusinya, ya kan? Itu kan hanya satu solusi aja, satu opsi saja Mbak untuk zonasi. Kan masih banyak cara-cara lain yang bisa kita carikan jalan keluar. Betul Mbak ya kan? Seperti itu kalau saya rasa. Makanya Pak Fredrik, kan di sini sistem zonasi tidak 100 murni PPDB, tidak hanya sistem zonasi. Di situ ada afirmasi. Di situ ada nilai rapor, prestasi. Non prestasi, prestasi. Tidak mesti prestasi dari raport, prestasi dari non akademik juga diakomodir. Dari prestasi dari olahraga, dari kesenian pun diakomodir semua. Itulah salah satu contoh untuk betul Pak. Tapi yang kita cari bukan masalah yang itu, yang prestasi non prestasi. Bukan masalah jalurnya. Bukan jalurnya. Lebih kepada masyarakat yang ada di situ itu bagaimana caranya supaya dia bisa masuk ke situ gitu loh, masuk ke negeri itu. Ya toh Mbak ya. Baik, ya. Kalau kita cari yang prestasi non prestasi ini kan gini Pak. Salah satu contoh Pak, kami selaku dari partai, kami selaku di sini kemarin salah satu contohnya itu di Blimbing Utara saja. Tak pakai contoh Blimbing Utara. Kampanye ini. Siapa Pak? Studi kasus Pak. Studi kasus. Contoh kasus itu tidak bisa masuk sistem zonasi. Kebetulan nih dapilnya beliau. Ya gitu loh. Jadi bukan tahu betul. Ya, saya belain Pak Edi. Kebetulan. Saya tahu persis. Iya, tahu betul begitu. Tahu persis permasalahan di sana. Di sana ada 3 kelurahan yang tidak bisa masuk ke dalam sekolah negeri Pak. Saya ngomong di pandangan fraksi saya, apa selamanya ketiga kelurahan itu tidak boleh anak didik tidak boleh masuk negeri? Saya bilang cuma gitu. Kemudian kami dalam fraksi dengan bersama-sama mengusulkan adanya penambahan. Tapi itu pun diprotes sama sekolah-sekolah swasta. Oleh opo Pak dengan swasta. Nah makanya kemarin kami mendorong lagi, kalau tidak ada negeri, sekolah swasta juga harus digratiskan. Seperti itu solusinya, gitu, ya. Biar sama-sama merata kan gitu. Baik, baru saja saya mau tanyakan solusi buat mengatasi banyaknya siswa yang sudah tidak jawab berarti. Iya, yang tidak diterima di negeri, kemudian juga swasta juga cenderung mahal. Itu seperti apa? Ternyata sudah jauh. Mungkin dari Pak Fredrik ada pandangan lain gitu. Ya, nah mungkin kalau dari Pak Fredrik bagaimana? Kalau digratiskan yang sebatas apa Mbak? Kan kembali lagi ya kan. Memang semua ada batasannya. Nggak mungkin kalau full gratis ya. Sedangkan sistem zonasi negeri pun juga tidak seperti yang dibayangkan gratis. Gak mungkin. Tidak gitu loh. Sekarang ada dasarnya begitu. Kan sudah ada Bosda dan Bosnas. Iya. Itu kami di Bosda. Itu kami selalu mendorong by name by dress. Nah, untuk kami kemarin mendorong, kenapa beban swasta yang sangat tinggi itu adalah untuk gaji gurunya. Nah kemarin kami dari fraksi semua itu mendorong agar gaji guru dibebankan pada APBD. Besar Pak Kota Malang ini. Besar Pak ya. Iya. Itu baru Kota Malang Pak ya. Belum kabupaten Pak ya. Kabupaten jauh lebih luas loh Pak. Saya kabupaten soalnya. Kalau saya pernah di kabupaten ada 33 kecamatan. Jadi kalau buat swasta sih saya rasa mungkin mereka tidak akan pernah mau Mbak ya kan, karena mustahil gitu Pak. Mustahil Mbak. Di situ sudah ada mereka sudah sejahtera ya, guru-gurunya seperti apa ya kan. Kalau mereka dengan adanya sistem digratiskan atau apa, waduh, sama aja mereka merasa volunteer. Gini Pak Fredrik, misalkan salah satu contoh di sekolah swasta 1 bulan kena SPP, misal contoh ya 100.000.
dikasih bosda kan enggak masalah. Iya. Tetap ada pendapatan. ada kompensasi pendapatan dari APBD tadi. Betul. Sistemnya kami mendorong seperti itu. Tapi yang namanya dampak tetap ada dampak. Ya pasti. Pasti. Tidak ada, pasti semua itu ada dampaknya. Iya. Baik, berarti kita lihat dulu nantinya seperti apa ya SBM Muda. Apakah nantinya ini sekolah swasta bisa digratiskan ya? Alhamdulillah. Memang perlu dikaji lagi, Ya. Pak. Perlu Baik. digodok lagi seperti apa bagusnya ya kan. Kalau sistem zonasinya sudah bagus. Iya. Cuman mungkin cara bagaimana solusinya loh, cari solusi. Baik, nah setelah tadi sudah cukup agak membara ya SBM Muda di Kaliwaya Podcast Wasik siang hari ini. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang viral. Kalau zaman sekarang katanya nggak viral, nggak oke, Pak, begitu ya. Baik, jadi beberapa waktu yang lalu memang di Malaysia ini sedang heboh begitu, Pak. Ada penampilan dari band internasional yang ini tidak etis begitu, melakukan hal yang tidak etis di atas panggung. Nah ini ngebuat akhirnya untuk performance-nya bukan hanya dibatasi, Pak, ya udah di stop di situ di pertengahan. Iya, terus kemudian akhirnya dibatalkan dan akhirnya membuat pemerintah Malaysia ini lebih ketat lagi, terus lebih selektif lagi untuk memberikan izin begitu musisi-musisi internasional untuk manggung di sana. Iya. Kalau buat saya sih, buat apa sih kepentingan kita juga itu nggak ada itu kan urusan mereka kan gitu loh, Mbak. Kalau buat kita ya kita cukup di negara kita bisa kok, ngapain kita harus bingung ke Malaysia? Kita bisa ke Singapura, kita bisa kemana ya toh, Mbak ya. Biarin aja dia mau itu ya, kita jalan aja ya Pak ya ke tempat lain. Itu biarkan jadi problemnya Malaysia. Buat apa kita harus berpikir ke situ? Betul Pak ya kan? Iya. Ya sudah. Iya benar juga sih Pak. Iya, ngapain kita berubah? Sebetulnya pembahasannya kurang pas ya Pak ya. Kurang pas ya. Nah, kalau pertanyaannya saya ganti Pak. Misalkan hal seperti itu terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak? Hal itu terjadi di Indonesia. Ya kita kan punya aturan, kita punya hukum ya. Kita pakai, buat apa kita harus kita cekal, kita batasi. Sama aja kita mengunci hasil kita ya Pak, mengunci sumber kita. Betul toh Pak ya kan? Kalau saya rasa no problem lah. Ada aturan di situ, ada bagiannya masing-masing, ada hukum masing-masing, ada pengawasan KPI Mbak ya itu yang kalau KPI untuk ditayangkan di TV ya. TV, kalau radio apa Mbak? Kalau radio sama, kita juga KPI. Iya kan, itu kan ada kan pengawas sendiri, mana yang pantas, mana yang tidak kan. Biar mereka yang menjalankan tugasnya masing-masing. Baik. Gitu loh. Mungkin ada saran begitu Pak? Kalau saran saya ya ini karena lagi viral, lagi rame ya dibuat heboh biar ya. Kalau ya udah santai aja Pak ya, kita yang nggak perlu bingung ya kan, masih bisa kita cari nafkah tempat lain. Ya baik. Kalau dari Pak Fredrik ya sudahlah, diambil aman aja. Nggak usah mikirin orang di luar sana. Kita pikirin aja masyarakat kita begitu ya Pak ya. Gitu. Nah kalau dari sisi Pak Edi bagaimana Pak? Melihat itu sebenarnya benar-benar sangat viral loh Pak, kayak sangat-sangat tidak etis kalau misalkan itu terjadi di Indonesia begitu. Bagaimana Pak? Nah, terima kasih ya. Kalau jenengan tadi bilang kalau di Malaysia, saya sama dengan Pak Fredrik. Gak ambil pusing kalau di Malaysia. Kalau memang terjadi di Indonesia, itu pun tidak mungkin terjadi. Karena di dalam suatu kegiatan pasti ada perizinannya. Ada perizinannya. Ada perizinannya. Di situ pun ada faktor keamanannya. Ada dari sisi hukumnya juga ada. Dari sisi keagamaannya, performnya dia seperti apa, pakaiannya seperti apa, sudah di awal sudah disaring Mbak. Jadi kita lebih ke mencegah begitu ya Pak ya. Sebetulnya. Nggak mungkin kalau di negara kita, negara Indonesia, negara berdasarkan negara hukum, segala ada peraturan perundang-undangannya, itu nggak mungkin. Makanya kalau viral, kalau tidak ada medsos nggak mungkin viral itu. Iya, gitu aja kok repot. Hanya kekuatan medsos yang menjadikan viral itu. Iya, benar sekali. Cari apa sih Mbak ketika itu viral, akan menghasilkan sesuatu nggak Mbak? Enggak sih sebenarnya, cuman ya sudah terkenal aja gitu ya Pak ya. Tambah terkenal. Iya. Dan kalau sampean punya followers banyak atau apa, menghasilkan nggak Pak? Menghasilkan uang. Biasanya kan kita akan di-endorse gitu. Itu kan tujuannya. Terkenal itu dari sisi negatif. Iya, benar sekali. Nah kalau terjadi di kota kita atau khususnya di kota Malang atau di negara Indonesia,
kita bisa berbicara banyak, Pak Menteri. Iya. Nah, kalau kita itu semau gue di sana Lah, aja, iya, saya bilang gitu. Negara lain toh biarkan jadi masalahnya mereka. Baik, karena Pak Edi tadi bilang kalau misalkan ini ada kejadian serupa yang ada di Indonesia. Begitu. Nah, saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu di tahun 2012 ada konser dari Lady Gaga. Mungkin kalau Pak Fredrik atau Pak Edi sempat mendengar ya. Jadi sebenarnya sudah ada konser yang tajuknya adalah The Born This Way Ball yang akan diadakan di tanggal 3 Juni 2012. Tapi benar-benar harus dibatalkan karena ini nggak dapat izin dari kepolisian, kemudian juga beberapa organisasi masyarakat. Nah, apakah memang ormas ini berwenang Pak untuk menggagalkan suatu musisi untuk perform di Indonesia? Kalau menggagalkan, ormas ini tidak punya kewenangan, Mbak. Ya itu kan cuman masukan aja dari mereka ya kan, mereka ngasih gambaran, memberikan informasi, kembali sebetulnya kan kembali kepada pihak-pihak yang berwajib, yang berwenang gitu Mbak ya kan. Kalau saya rasa ketika itu pertimbangannya mempengaruhi akan terjadi suatu kerusuhan atau polemik, ya akhirnya dibatalkan Mbak. Itu aja kan melihatnya, karena akan terjadi polemik ketika itu akan dilaksanakan, betul Mbak ya? Iya. Jadi perlu sekali ya Pak ya dengan dengan dibatalkannya akhirnya konser dari Lady Gaga. Ya itu kembali karena ini melihatnya bukan karena konsernya Mbak, karena akan terjadi sesuatu, akan terjadi gesekan yang malah menggesek antara kita perang sendiri akhirnya gitu loh Mbak. Ya itulah. Mungkin menjaga itunya, bukan karena konsernya. Bukan karena konsernya, tapi mencegah adanya gesekan di antara kita bersama. Bersama. Kalau dari Pak Edi, seperti apa Pak tanggapannya kalau misalkan ada sebenarnya musisi kemarin pun waktu Coldplay itu rame banget kan Mbak ya, sangat-sangat rame sekali. Tapi ada beberapa orang yang bilang kalau misalkan Coldplay beneran mau datang, kita akan hadang di bandara. Nah itu tanggapannya seperti apa kalau dari Pak Edi? Gini ya, karena Pak Fredrik tadi kan semua itu konsernya itu kan sebagai seni kan bagus, sebagai unsur mendapatkan PAD juga sangat kemungkinan besar. Tapi yang terjadi akibatnya apa di dalam mengadakan konser tadi? Terus di sini salah satu contoh yang ditimbulkan gesekan seperti apa, yang lebih besar mana? Nah, otomatis penegak hukum otomatis juga mempertimbangkan banyak masukan dari salah satu ormas, dari manapun itu memberikan masukan dibicarakan bersama di sana kita. Untuk itulah saya kira itu kami kembalikan untuk memberikan izin melaksanakan. Kalau kita tidak bisa, penegak hukum yang memberikan izin, yang membuat peraturan perundang-undangan. Kalau saya rasa gini Pak, mungkin yang mengadakan konser ini panitianya ya, panitianya yang dia harus tahu gitu loh Mbak, seperti apa sih ya kan, orang siapa yang harus kita undang, harus bagaimana orang yang kita undang, betul loh Mbak ya kan? Saya rasa seperti itu, bukan jangan dikembalikan ke ini bukan kita nggak support masa seni, kita support ya kan, support seni untuk anak-anak kita biar tahu dia mengenal luar ya Mbak, bagi seperti apa. Tapi kan kadang kan mereka hanya sekedar dibuat ini saya cari uang ini ya kan, kan cari uang, orientasinya tetap cari uang toh Mbak ya kan. Cuan Pak pada akhirnya. Pada akhirnya. Cobalah cari, masa sih nggak ada cara lain cari cuan? Iya sih benar. Betul Pak ya kan. Itu sebenarnya balik lagi pilihan ya Pak ya. Betul. Baik, jadi kalau misalkan bisa dicegah, kenapa tidak? Kalau misalkan memang ada musisi lain yang lebih baik, kenapa harus mengundang yang problematik? Yang terkenal kan banyak Mbak ya. Makanya kalau itu kita harus penegak hukum kan harus bisa menyaring. Katakanlah track recordnya musisi ini yang kemarin gimana? Kan kita juga harus mencegah, jangan sampailah tertular virus-virus di Kota Malang ini khususnya. Kalau saya ngomong Kota Malang loh, jangan di Kota Malang, kan sudah terfilter semua di sana oleh penegak hukum itu. Baik, tadi sebenarnya saya jadi teringat ya, kalau di Indonesia ini kayaknya nggak akan mungkin terjadi deh. Saya tadi lupa Pak Edi atau Pak Fredrik ya yang bilang ya. Nah kalau misalkan nih Pak, kita kan tidak tahu ya kemungkinan di luar sana yang akan terjadi. Misalkan suatu promotor mau mengadakan event, kemudian si promotor ini sudah cari izin nih ke kepolisian lah, ke badan hukum terkait begitu ya. Kemudian ACC begitu. Nah kemudian lah kok pas gong show-nya ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi performance yang tidak senonoh.
negara kita kan ini ada ormas ya kan, ada di sini ada apa sih istilahnya, ada organisasi Islam, ada segala macam kan, kita punya berapa agama di tempat kita. 6 ya. Dan mereka kan 5. punya 6 ya Pak ya. Dan mereka punya pendapat masing-masing ya kan. Jangan izin nih saya harus ke polisi, izin saya harus ke sini. Tolonglah. Mereka kan juga yang bangun negara ini kan hanya bukan polisi saja. Yang menjaga negara ini bukan hanya polisi saja atau pemerintah. Mereka kan juga, masyarakat juga jaga. Tanyalah mereka, klonuan lah sama mereka gitu. Gimana? Minta pendapat mereka. Masuk enggak ya kan? Kalau itu masuk, cocok, laksanakan. Baik. Gitu. Jadi masalahnya itu. Cuan, dia udah gak mikir apa-apa, nyari uang, orientasinya Mbak ya kan. Nanti orang ini oknum bisa saya sikat, saya tembak-tembak, kasih uang, perkara selesai. Betul toh? Terjadilah event ini. Event ini, ya kan? Dampaknya seperti apa nanti? Gak mikir dia. Iya. Jadi sebenarnya itu semua bisa dicegah. Iya, beban ini dilarikan ke kepolisian. Saya sudah kasih. Saya udah dapat izin. Saya sudah bayar. Kamu polisi ya kan untuk pengamanan. Silakan menjadi tugasmu. Gak bisa toh, Pak. Tugas ini bukan hanya tugas kepolisian, tapi tugas kita bersama untuk menjaga. Betul ya? Jaga negara ini. Baik. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa dicegah. Bisa dicegah. Baik. Nah, kalau dari Pak Edi seperti apa Pak? Kalau misalkan, karena seperti yang Sani bilang tadi, segala kemungkinan pasti akan bisa terjadi. Silakan Pak. Terima kasih. Gini ya. Saya kalau dengan saat ini dengan Pak Fitri agak beda sedikit Pak Fitri. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Dari tadi kok sama. Kalau sama jadinya nggak ada kendaraannya sama berarti Pak. Ini kan sudah berangkat dari kendaraan yang berbeda. Iya. Ya kan tadi berangkatnya nggak satu mobil kan Pak? Gini ya. Silakan. Kalau suatu tadi Pak Fitri bilang kalau itu karena sudah ormas wewenang. Di sini ya, kalau katakanlah kalau sudah memberikan suatu izin, pasti tidak izin semata-mata harus full. Harus ini izin mulai dari awal sampai harus selesai diizinkan. Tapi di situ ada ketentuan-ketentuan bila melanggar ini harus diberhentikan. Nah, suatu yang dikatakan tadi pada pertengahan pertunjukan atau konser ada hal-hal yang tidak senonoh. Ya, saya sepakat sekali. Pihak kepolisian harus bertindak tegas. Diberhentikan itu. Harus seperti itu memang. Tapi yang saya maksud tadi bukan itu Pak. Karena kita ingin mengundang seseorang, kita pasti mengetahui karakter seseorang tersebut ya Mbak ya kan. Harus diobservasi dulu begitu. Iya, diobservasi dulu Pak ya kan gitu. Artinya kita butuh pendapat seseorang ya Mbak ya kan. Apakah ini bisa memancing sesuatu masalah, betul ya kan? Kalau izin memang kita ada instansinya sendiri ya kan, lembaga-lembaga yang perlu izin. Kalau kita izin ke ormas, bukan kita butuh izin. Paling enggak ini bisa enggak sih kita, karena gimana pun juga mereka punya masa yang cukup banyak, sangat mempengaruhi Pak gitu loh ya. Kita komunikasi, yang kita undang orangnya seperti ini, karakternya seperti ini, betul Pak ya. Negara kita budaya timur ya Pak. Negara tapi kan seperti ini Pak Trik. Ini kan permasalahan belum nyata, permasalahan masih kemungkinan. Seandainya. Makanya kalau seandainya, harapan saya kalau memang seperti itu, yang kasus yang tidak di kota Malang atau Kabupaten Malang apa ini kasusnya di Malaysia. Nah, itu itu. Nah, makanya kalau di kota Malang seperti itu tadi. Kalau harapan saya memang di sini penegak hukum itu harus powernya harus tinggi. Kalau suatu memberikan izin di pertengahan jalan ada situasi yang tidak memungkinkan harus diberhentikan. Salah satu contoh aja, dangdutan di kampung. Pertengahan ada keributan, penegak hukum, kepolisian, TNI berhenti buyar. Nah seperti itulah. Kan awalnya juga bagus, tapi pertengahan jalan ada insiden juga harus konsekuensinya harus diberhentikan. Sama dengan kasus di Malaysia seperti itu tadi. Iya itu Pak. Kenapa harus sampai terjadi gitu loh maksud saya. Kalau kita mengundang seseorang kan kita harus mengenal karakternya. Baik, berarti di sini saya menangkap ya. Kalau dari Pak Fredrik kalau bisa dicegah kenapa harus dilanjutkan? Tapi ada juga solusi terbaik juga menurut saya dari Pak Edi. Kalau misalkan itu memang dilihat dari kasat mata atau diobservasi kira-kira masih ya udah oke ini bisa dikerjakan ataupun bisa digelar tapi di pertengahan bisa di-cut, menurut Pak Fredrik ini solutif kan Pak? Memicu pertengkaran ya. Iya toh. Sekarang kan semua Pak
katakanlah seni aja. Kalau kita lihat latar belakangan seperti jaranan wis. Nah, ini melokal. Yang lokal aja. Kasusnya di Malaysia tapi di sini melokal ternyata ada ya. Ada masalah juga ya. Seperti jaranan. Jaranan kadang-kadang tahu sih jaranan kan? Iya, tahu bantengan jaranan. Bantengan ya. Itu kadang-kadang kan di luar nalar. Setelah pertengahan permainan di luar nalar. Pertanyaan saya manfaatnya apa gitu loh, Pak? Manfaat untuk pendidikan apa manfaatnya? Nah, di sini karena itu sebagai seni bukan budaya. Tapi suatu pertengahan jalan kita ada yang tidak diberhentikan kok. Yang sampai sangat wajar. Saya nanti tak belajar sama Pak Edi. Baik. Ya, jaranan atau apa bantengan? Iya. Itu seni dari mana, budaya dari mana, asalnya ya kan? Apakah dari zaman nenek moyang kita zaman dulu sudah ada seperti itu? Saya tidak tahu ya kan? Atau hanya mengadopsi satu cerita atau ya kan gitu? Sebetulnya itu bukan, saya rasa itu bukan dibilang budaya, kebiasaan akhirnya jadi budaya, Pak ya. Nah, nanti kita bisa obrolin di episode selanjutnya seperti apa ya. Apakah jaranan dan juga bantengan ini pure budaya atau hanya kebiasaan begitu? Baik, nah biasanya menjadi budidaya. Nah, ini masih menjadi saya pakai contoh begitu. Kalau nanti kita bahas jaranan seni bantengan sendiri. Iya, karena memang kalau kita ngomongin event yang di Malaysia mungkin memang tidak kita rasakan ya Pak ya. Dan ternyata memang ada event. Salah bikin materi. Iya. Ternyata event-event melokal juga ada loh yang bisa menimbulkan kericuhan. Banyak sekali. Baik, luar biasa ya Sebaya Budak. Ternyata yang di Malaysia sudah, biarkan di Malaysia saja. Kali ini kita akan ngomongin hal-hal yang juga masih tetap viral di topik yang kedua, masih di segmennya Sebaya Muda lagi viral. Tadi kita ngomongin Malaysia Pak, masih dari negara tetangga. Kita ke Singapura terlebih dahulu. Tapi siap. kita tidak akan ngomongin soal negara Singapura, lebih kepada warga RI alias WNI yang ke Malaysia. Nah, loh bukan ke Malaysia, ke Singapura. Iya, pindah ke Singapura. Iya, pindah, dan itu bukan hanya pindah aja tapi sampai menjadi WNA sana Pak, begitu. Nah, bagaimana tanggapannya dari Pak Edi? Silakan. Ini kasusnya warga WNI pindah ke WNA ke Singapura. Jadi katanya sih kalau misalkan mereka alasan utama mengapa mereka pindah ke sana itu Pak, karena memang di sana dirasa akan lebih makmur dengan standar gaji ataupun penghasilan yang lebih tinggi begitu. Dan bahkan ini tiap tahunnya selalu meningkat untuk perpindahan dari WNI ke WNA Singapura. Bisa jadi. Ini ya, Pak. Dari data Pak. Iya, dari data ini sudah saya dapatkan Pak, begitu. Jadi kalau datanya dulu, saya ngomongin datanya dulu ya. Kalau sampai April kemarin di tahun 2023 ini sudah ada 329 orang yang akhirnya menjadi WNA. Dan kalau dari tahun 2019 sampai tahun ini, which is itu adalah tahun 2023, ada sebanyak 3.912 WNI. Itu banyak loh Pak. Silakan. Memang kalau menurut saya masalah pindah dari WNI ke WNA itu memang kayak itu terserah orangnya. Mungkin ingin memperbaiki ekonomi. Kalau tidak mau dipindah, katakan aja kita harus menyediakan lapangan pekerjaan. Pendapatan masyarakat 8% diciptakan seluas-luasnya. Tidak mungkin orang keluar. Berarti nyatanya di Indonesia belum terlalu banyak. Belum. Baik. Kan per saat ini masih banyak di Indonesia banyak pengangguran. Kalau saya berbeda itu. Nah, kita tunggu dulu Pak Edi. Silakan Pak Edi lanjut. Banyak pengangguran. Di Kota Malang pun banyak pengangguran. Banyak sarjana-sarjana yang nganggur belum dapat kesempatan pekerjaan. Nah, makanya kita saat ini harus pemerintah juga harus pandai-pandai untuk memberikan lapangan pekerjaan, pelatihan misalkan. Bukan saya ngomong bukan pekerjaan jadi pegawai negeri loh, enggak. Diciptakan lapangan pekerjaan. Nah, seperti salah satu contoh memberikan pelatihan inovasi-inovasi. Seperti itu, tidak mungkin UMR ditingkatkan, tidak mungkin orang pindah ke WNA. Masyarakat disejahterakan. Jangan cuma hanya dikasih BLT, itu saja itu belum sejahtera itu. Fenomena. Pertanyaan saya Mbak, yang pindah itu orang yang punya duit apa yang nggak punya duit? Iya. Nah, pertanyaan saya belum observasi sampai ke data sana. sampean yang punya duit apa yang nggak punya duit? Nah, kalau saya lihat sepertinya yang punya duit Pak, karena kebanyakan ini adalah usia produktif dan ini adalah mahasiswa. Berarti kan nggak nyambung dengan yang Pak Edi katakan tadi. Nah. Betul ya? Sampai tadi bilang gini, di sana berpenghasilan besar. Iya. Iya sih, itu alasannya utama. Pak. Kalau saya Mbak,
periksa dulu orang itu sebelum Iya. dia mengajukan izin untuk pindah ke sana. Tadi Periksa dulu. Ada apa? Mbaknya bilang di sana berpenghasilan besar, Betul, banyak Edi. lapangan pekerjaan. Betul. Nah, itu lah. Ya, Berarti betul. apa jawabannya? Di sini tidak ada lapangan pekerjaan, berarti kita pindah ke Itu masalah orang mampu yang pindah ke sana. Kalau orang mampu ya semau itu terserah. Kalau saya periksa dulu, Iya. cek dulu orang ini. Dapat mana uangnya? Salah Dapat satu- dari mana uangnya ya kan? Apa nih pencucian uang atau mereka lari dari hasil Nah, korupsinya, itu. tidak kejahatannya? Lah. Periksa dulu, ada apa? Mereka kan karena ekstradisi Mbak ya kan, pengamanan uangnya ya Mbak ya, ngaman. Nah, itu. Kita cek dulu. Kalau- Money laundry gitu ya Nah, Pak Iya, ya. money laundry. Kalau status kewarganegaraan banyak, orang asing banyak yang dari BNI. Banyak juga. makanya- Ya, jangan dilihat dari sisi WNI pindah jadi WNA. WNA pindah jadi Ya. WNI juga banyak. Oke. Dicek baik. dulu Iya. tujuannya apa, mau jadi warga negara kamu mau pindah karena cek dulu kekayaannya kamu dapat dari mana semuanya Mbak ya kan. Dia kaya di sini lari ke sana Mbak. Nah, itu yang Habis boleh. ngerampok di tempat kita, mereka lari ke negara lain. Lah Dengan itu alasan apa? saya yang nggak sepakat kalau koruptor setelah dapat uang banyak lari ke Pindah ke sana. Ya. Itu yang nggak sepakat. Yang banyak kan seperti itu toh Mbak. Oke. Betul kan? baik, Nah. Yang banyak seperti itu. Karena yang pindah orang yang kaya. Itu. Mereka cuma pingin bebas. Mereka pingin gak Indonesia terlalu ruwet, terlalu banyak pengawasan terus segala macam. Betul toh Mbak ya kan? Baik. Mereka lari. Kecuali yang pindah nih orang yang nggak mampu jadi TKI. Iya. Itu beda ya kan gitu loh. Baik, fenomenanya adalah dua hal yang berbeda. Iya. Berarti apakah tanpa kita katakanlah memang kebanyakan warga WNI yang berpindah jadi WNA ini adalah orang yang berduit begitu Iya. ya Pak ya. Nah, apakah nanti akan ada dampak Pak untuk untuk Indonesia sendiri Ada, akan Mbak. adanya perpindahan Ada ini? Mbak. Seperti Ada. apa Pak? Ya itu mungkin? tadi saya bilang mereka mencuri uang kita. Mereka investasi ke sana, lari ke sana ya kan. Yo, maka periksa dulu. Ini mereka dapat hasil dari mana Mbak ya kan? Baik. Oh, dampak kejahatan kok mereka Mbak ya kan. Saya nggak nuduh mereka, tapi kemungkinan loh Pak. Kemungkinan. Mungkin, ya. Kemungkinan seperti itu. Terus nanti investor-investor lokal kita lari mereka semua. Ada apa? Kan kita harus perbaiki. Ada apa mereka nggak mau investasi ke negara kita? Ini yang jadi PR buat pemerintah juga. Ada apa? Oh, kalau dibilang katanya Indonesia negara kaya, Tapi kok pada kabur-kaburan? pada kabur-kaburan ya kan? Karena ngeruknya di sini. Apa aja bisa diinvestasikan bisa jadi uang, betul Iya, Mbak ya kan? betul Sebetulnya. sekali. Baik. Berarti kan ada tanda kutip, ada apa sebenarnya ini kan gitu loh Mbak. Mereka lari ke sana. Berarti kan membawa lari. Indikasinya hanya ke situ Mbak. Mereka membawa lari uang yang mereka curi dari sini ke sana. Dan kenapa mereka bisa diizinkan untuk berpindah sana? Tolong Dicek lagi. dicek lagi. Apa yang membuat mereka semudah itu untuk Semudah berpindah itu, untuk warga berpindah ke warga negara. Kalau dari Pak Edi, bagaimana Pak? Apakah Pak Edi juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kan Pak gini ya. Frederick? Tadi konsep awalnya kan perpindahan untuk mensejahterakan. Iya, Jawabannya mencerahkan di sini. jawaban saya seperti itu tadi. Kalau memang itu konsepnya hanya untuk mengamankan harta kekayaan atau dari menuju di sini dibawa ke Singapura atau dibawa ke luar negeri, saya juga nggak sepakat. Karena apa? Daripada itu kan untuk kesejahteraan masyarakat kota, untuk Makanya negara saya Indonesia. tanya, orang kaya apa orang Nah, nggak punya yang lari ke sana? Tadi untuk pindah menjadi WNA untuk meningkatkan kesejahteraan. Iya. Otomatis kalau meningkatkan di sini Orang nggak punya kan orang itu. nggak punya, nggak sejahtera, pindah mencari kesejahteraan. Iya, di sana. ternyata datanya banyak orang kaya yang Kalau orang Baik. kaya ya jelas melanggar hukum. Nah, berarti ini harus disesuaikan dengan konteksnya, begitu ya iya, Pak ya. kalau saya juga bilang kalau mereka orang nggak mampu Mbak, ya kan pindah ke sana. Sekarang untuk pindah ke sana, memulai hidup baru di sana. Ya. Kita nggak usah jauh-jauh Mbak. Sampean pindah hidup baru dari Malang ke Jakarta, butuh modal nggak? Butuh Biaya nggak? pasti. Ya, modal itu bisa dibuat usaha nggak sebetulnya? Nah, Banyak program-program pemerintah yang bisa dilakukan oleh ya Pak ya, contoh Ya. UMKM pelatihan UMKM, segala macam betul, ya. iya. Betul Pak ya kan? Betul. Itu banyak. Kenapa harus ke luar negeri? baik. Dan itu luar negeri butuh uang berapa, Mbak? 50 juta lebih mereka untuk memulai hidup yang baru. Betul, Pak? Betul. Lah, itu makanya. Tapi kan sudah jelas tadi sampai jawab bahwa itu yang pindah kebanyakan orang kaya. Iya, karena untuk mengurus perpindahan WNA juga tidak semudah itu Iya. untuk warga yang tidak mampu, Mampu. begitu. Dan kalau pindah ke Singapura nanggung, Mbak. Banyak kan tuh mereka minta Hong Kong yang kayak Nah. sekarang Arab Saudi. Kalau Singapura
Nggak beda jauh. Baik, pertanyaannya saya ganti untuk pertanyaan terakhir begitu. Pak Fredrik kritis ya. Nah, pertanyaan saya ganti Pak. Tadi sempat dibilang karena memang alasan utamanya adalah untuk menyejahterakan diri kita sendiri, makanya ada beberapa orang yang memutuskan untuk ya udah pindah kewarganegaraan begitu. Yang dilatar belakangi dengan gaji yang tidak setara atau mungkin standar gajinya kekecilan begitu ya Pak ya. Nah, solusi dari bapak-bapak sekalian untuk menaikkan standar gaji di Indonesia, di mana ini menjadi alasan utama WNI yang pindah tadi. Ini seperti apa? Mungkin, saya belum jabat. Yang sudah jabat. Nah, kita. Silakan Pak Edi. Formulanya minimal sudah punya ya, Pak ya kan. Setidaknya ancang-ancang begitulah Pak. Atau mungkin nanti saya juga akan tanyakan kepada Pak Fredrik begitu. Silakan. Kalau meningkatkan UMKM, meningkatkan upah minimum, upah regional itu setiap tahun sudah naik. Tapi kan kita masih tidak sebanding dengan KLH, kebutuhan layak hidup. Nah, kita hitung dulu. Makanya dalam menaikkan salah satu UMR atau UMK itu kita breakdown ke KLH-nya, kebutuhan layak hidupnya itu berapa. Di situ kita nanti ketemu. Nah, saat ini kalau memang saat ini kenapa kebutuhan KLH-nya menjadi unsur utama untuk kenaikan gaji itu tinggi, KLH-nya kan tinggi karena sekarang banyak semua kebutuhan pokok itu melambung. Nah, disitulah tugas pemerintah kota untuk memberikan bagaimana caranya mengurangi inflasi seperti itu ya dengan cara swasembada pangan. Dan sebetulnya ada sekarang di sini itu. Dan karena apa? Faktor utama dari gaji itu KLH. Waktu zaman dulu kebutuhan KLH-nya kan rendah. Gaji 1 juta katanya kan sudah cukup. Nah, ya. Sekarang saya sudah melambung semua. Nah, di samping ada kebutuhan sekundernya. Dari kebutuhan primer, sekunder kan sangat tinggi. Nah, disitulah pemerintah gimana caranya, formulanya. Juga harus kita jangan berpatokan harus menjadi karyawan menjadi bulanan, memberikan dorongan kepada usaha-usaha mikro, usaha-usaha UMKM. Itu yang kita dorong saat ini. Banyak memberikan pelatihan. Pemerintah harus memberikan bantuan modal. Modal bukan hanya uang loh, modal peralatan. Dan harus mengadakan pendampingan marketingnya, pendampingan perizinannya, pendampingannya, packagingnya, kemasannya. Itu semua itulah salah satu formula untuk memberikan peningkatan. Nah, itu. Baik, untuk sedikit menyejahterakan masyarakat khususnya di Kota Malang. Sedikit. Karena memang dari langkah kecil dulu mungkin ya Pak ya, baru akan bisa menjadi langkah besar. Mikro menjadi makro nantinya. Betul. Naik tangga nggak mungkin langsung dari 1 ke 4 toh Mbak. Jelungup ya kan. Benar. Berarti sepertinya Pak Fredrik juga setuju dengan apa yang dikatakan Pak Edi. Gini, kalau menurut saya Mbak, menurut saya itu tugasnya pemerintah lah, bagaimana mengendalikan inflasi. Untuk pangan nih, harga-harga ini inflasi supaya nggak naik, bagaimana, ini tugasnya pemerintah. Kalau sebetulnya kalau dibilang cukup itu cukup, tapi ketika itu mengalami kenaikan, pemerintah tidak bisa membendung, tidak bisa konsisten ya mempertahankan ini, berapapun tak akan pernah cukup Mbak, gitu loh ya kan. Kalau kita bisa ingat zaman Orde Baru mungkin Pak ya kan, seperti apa ya kan, itu kan sangat konsisten sekali, walaupun sebetulnya itu kan yang pribadinya Pak yang salah ya kan, tapi kalau cara kerjanya Repelita Pak ya itu sebetulnya bagus sekali, programnya bagus sekali. Itu cuman itu aja Pak, bagaimana memang dengan itu dengan disupport, dibantunya UMKM, pelatihan segala macam untuk mereka bisa berwirausaha bagaimana. Tapi kembali lagi, ketika mereka dilatih, mereka kan butuh modal. Bagaimana sih pemerintah ini mencarikan solusi-solusi tersebut ya kan? Di sini kan juga harus PR-nya pemerintah, karena akan banyak instansi terkait ya Mbak ya, masalah-masalah itu. Mungkin mereka kalau karena kapasitas dipinjam di bank nggak mungkin ya Pak ya kan. Pak, kalau di Kota Malang, di Kota Malang ada solusi lain ini sepertinya. Di Kota Malang. Iya Kota Malang, tapi kita juga sebagai kabupaten. Ya, di Kota programnya Malang. Pak ya.
Di Kota Malang itu pemerintah daerah itu sudah melaksanakan salah satu program pelatihan pendampingan permodalan pun. Saya tadi sudah bilang, ada pendampingan modal, permodalan. Permodalan itu bukan hanya uang, permodalan juga permodalan peralatan. Kalau untuk uang ada di sana, ada ojir, ada pinjaman lunak. Di Kota Malang ada pinjaman lunak, pinjaman yang tanpa bunga ada di situ dimediasi oleh Perumda namanya Tunas. Bunganya sangat rendah untuk membantu UMKM. Disperindak untuk prosesnya apakah mudah ataukah prosesnya ya biasanya bahasanya mudah Pak. Ketika menindaklanjuti ini nggak sesuai dengan ini ya kan, sulit sekali gitu. Di Kota Malang, saya kan ngomong di Kota Malang, setiap UMKM itu diberi fasilitas izin induk berusaha. Di sanalah kita banyak menunjukkan dapat permodalan. Ya katakanlah kita tidak mungkin mendirikan pabrik dikasih modal kan ini kan diprioritaskan UMKM. Katakanlah di sana ada permodalan dikasih ada minim 10 juta untuk dikembangkan, ada di sana. Ada yang penting besok sudah masuk INB. Kita ke ada pendampingan dari Disperindak. Saya ke Blimbing besok Mbak, saya tanya sama UMKM yang jual jajan makanan jajan basah di situ, dimodali siapa ya. Gini Pak Patrick, tidak bisa kita harus sampling senjenengkan ke tempat gorengan tanya. Tapi kalau nggak pernah mengajukan dan tidak mungkin. Makanya pemerintah kota setiap UMKM di seru Pak ya. Nomor induk berusaha. Itu difasilitasi oleh pemerintah kota yang dimotori oleh OPD Disperindak di sana tertata. Salah Pak, bukan ENB. Nomor induk berdagang, jangan berusaha. Ayo berusaha tok. Berusaha. Kalau berdagang berarti kan sudah ada modal. Baik, berarti sebenarnya sudah ada ya formula-formula. Kota Malang sudah ada. Baik, di Kota Malang sudah ada. Kalau di kabupaten karena Pak Frederick belum menjabat jadi belum tahu. Belum tahu, masih makan tempe. Nah, baik. Tapi kalau solusi dari Pak Frederick, kalau kabupaten saya kebetulan mainnya ke Malang terus Pak, jadi untuk kabupatennya hampir nggak pernah tahu. Baik. Cuma sekolahnya aja Pak. Berarti dikira solutif lah Pak ya. Beberapa sudah ada lah hal-hal yang akhirnya nantinya bisa menaikkan kemakmuran lah, kesejahteraan begitu ya. Sedikit meningkatkan. Sedikit ya, setidaknya masih ada begitu. Sedikit itu relatif ya Mbak ya. Iya. Sedikit relatif Mbak ya. Iya, sedikit bagi semua orang memang relatif begitu. Iya, baik, kita sudahi dulu ya SBM Muda untuk kita ngobrolin soal tadi kita ngobrolin padahal dari WNI menjadi WNA, kita sekarang ngobrolin UMKM luar biasa. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk di segmen yang ketiga atau segmen terakhir yaitu hati ke hati. Jadi diharapkan bapak-bapak semuanya bisa cooling down dulu ya untuk segmen terakhir kita. Nah, seperti yang kita tahu ya SBM Muda pastinya setiap partai ini akan punya program kerja unggulan masing-masing dan pastinya juga ada ya Pak ya yang yang pro banget gitu sama generasi muda di Malang Raya, bukan hanya ngomongin Kota Malang ataupun Kabupaten Malang begitu. Nah, mungkin boleh diperkenalkan masing-masing program kerja yang anak muda banget nih begitu. Dari Pak Frederick mungkin. Ini program kerja kalau buat anak muda ya, kalau saya sih ya yang penting kita itu kalau saya sih program kerja kepinginnya tuh anak muda itu dia punya visioner ya Pak ya kan, kreatif Mbak ya kan. Karena kalau program kerja apapun dari pemerintah kalau mereka tidak punya visi dan misi ya kan, tidak kreatif, tidak akan muncul. Jadi gimana caranya sekarang kita memberikan masukan ya kan ke pemikiran mereka supaya mereka itu bisa mengembangkan suatu pikirannya gitu loh Mbak ya. Mungkin ya itu tadi kaitannya dengan pendidikan Mbak ya kan, dengan pendidikan. Tapi kalau dari zonasinya sendiri ini kan sudah gak karu-karuan Mbak ya kan. Ini sangat berpengaruh sekali. Kalau saya rasa ya itu aja Mbak. Yang penting gimana caranya sekarang kita memberikan suatu doktrin ke mereka supaya mereka bisa mengembangkan dirinya secara mandiri ya kan. Disupport mereka seperti apa. Baik. Jadi bagaimana caranya nanti kita melihat ke depannya Pak Frederick akan mengajak anak muda untuk menjadi lebih visioner dan juga lebih kreatif lagi. Baik, silakan dari Pak Edi. Seperti apa nantinya Pak? Terima kasih. Kalau program kerja Partai Golkar sudah jelas Pak. Partai Golkar itu adalah partai yang tertua, sudah jelas programnya, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berdaulat, maju,
terus modern. Nah di sini modernnya sudah mencakup anak muda modern kan dengan era digitalisasi mengikuti Partai Golkar itu, mengikuti dengan modernisasinya. Nah, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan menentukan ketertiban negara Indonesia. Baik. Ada tambahan mungkin dari Pak Fredrik? Atau sudah kita cukupkan sampai di sini? Udah seru sih, Mbak. Kalau lanjut lagi karena waktunya sudah habis. Iya, kan kita ternyata sudah 1 jam, Pak. Mungkin untuk yang terakhir begitu, boleh diinformasikan media sosial dari masing-masing partai, mungkin dari Partai Golkar terlebih dahulu, agar anak-anak muda semakin tahu dan juga melek begitu, dan juga nggak anti politik ya, Pak ya. Gini, Pak, ya, tapi sedikit. Boleh Pak, monggo. Kalau di Partai Golkar, anak-anak muda sudah difasilitasi semua. Podcast pun di Partai Golkar juga ada. Setiap anak-anak muda ada di sana, Pak. Caleg sudah pun ditampilkan di sana. Gimana sih calegnya, harusnya caleg yang berkualitas semua di sana. Baik. Tidak asal comot kalau Golkar. Monggo. Cari ya, pilih yang muda, yang masih punya semangat, yang masih punya kreativitas, masih punya banyak pemikiran. Cari yang muda. Pilih yang muda. Baik, silakan Pak diinformasikan untuk media sosial ya Pak, karena waktu ternyata sudah menunjukkan kita harus selesai begitu. Silakan Pak Edi. Dari media sosialnya mungkin Pak ada Instagram dari Partai Golkar? Ada nanti. Oh, ada nanti. Baik, boleh langsung aja di search begitu ya, SBY Budaya. Oke, kalau dari Pak Fredrik silakan Pak. Nanti itu apa itu yang buat anak muda? Iya, media sosial ya Pak. Media sosial ya. Yang media bisa kita sosial follow gitu. Atau dari partai? Partai Pak. Ada. Demokrat ada Mbak. Demokrat Malang, Demokrat Pusat semua ada. Oke. Ya, yang pasti pilih yang muda. Pilih yang masih semangat, tenaganya, energinya. Kita nggak kolot istilahnya. Kalau yang muda itu tidak kolot, Pak. Baik, tidak ada salahnya juga meskipun yang tua mau berjuang juga nggak apa-apa ya Pak ya. Ya tapi nggak salah. Yang penting tetap berjiwa muda dan juga tetap semangat membara. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Edi dan juga Pak Fredrik yang sudah berkenan hadir untuk ngobrol bersama Sani di KPU Kalimaya Podcast UASI. Kita pamit undur diri and bye. Semoga udah pastiin kamu stay tune terus di 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Kalimaya Baskara.